Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana cara berinteraksi dengan database menggunakan ProSQL, Query Builder, sama LLVM. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mulai coba fokus ya, menggunakan LLVM dulu, di mana kita akan cobakan create, read, update, dan delete. Bagaimana cara menambahkan data, menampilkan data, menghapus, dan mengubah datanya. Tapi kita menggunakan LLVM. Setelah itu nanti kita akan cobakan bagaimana caranya untuk query builder. Dari sisi hasil, memang hasilnya sama ya, mau pakai LLVM ataupun query builder, hasilnya bakalan tetap sama. Hanya saja beda cara penggunaannya. Nah, kali ini kita akan fokus ke LLVM terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah coba ini ya, menampilkan data ya. Menampilkan data menggunakan LLVM. Di sini kita pakai ini ya, all seperti ini. Ini nih nama model kita. Terus ini all ini untuk menampilkan semua record. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa ketika kita menggunakan LLVM, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Salah satu syaratnya pertama itu nama tabelnya harus penamaan jamak ya, atau berakhiran S di belakangnya. Nah, kalau kita coba lihat nama tabel kita adalah pelanggan yang tidak ada S-nya, maka ini sebenarnya kalau ingin berinteraksi dengan menggunakan LLVM ini tidak bisa kita lakukan. Hanya saja kita bisa diberikan cara untuk bagaimana kita tetap menggunakan LLVM tapi nama tabelnya berbeda. Di situ kita sudah pernah coba menggunakan ini ya, protected tabel, nama tabel kita. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, ketika nama tabel kita tidak ada S-nya, itu tidak masalah. Nah, berikutnya apa? Primary key ya. Setiap tabel kan tentu punya primary key. Nah, kalau kita menggunakan LLVM ini, primary key-nya, field I-nya itu harus bernama ID. Kalau kita coba lihat di tabel kita, coba lihat tabel pelanggan, ini kan primary key kita namanya adalah ID pelanggan, bukan ID ya. Nah, kalau LLVM ini tidak bisa ya, tidak diperbolehkan field kita bernama ID pelanggan, harusnya ID. Nah, tapi kita juga bisa diberikan kesempatan untuk mengganti tidak menjadi ID ya. Caranya apa? Kita tambahkan di sini protected. Ini kita kasih primary key. Nah, baru nama primary key kita tadi adalah ID pelanggan seperti ini. Baru sekarang nama field kita untuk primary key-nya adalah ID pelanggan. Tapi kalau kita tidak tuliskan protected ini, maka ketika kita ingin berinteraksi menggunakan LLVM, maka dia akan cari field bernama ID. Nah, ketika kita melakukan pengubahan data ataupun hapus data, dia akan error ya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan field bernama ID. Jadi kalau nama field kita tidak ID, maka kita harus kasih primary key seperti ini. Nah, berikutnya LLVM itu mengasumsikan bahwa record yang ada sebagai primary key itu dia auto increment ya. Auto increment itu artinya ketika ada record baru dia langsung menambahkan datanya. Misalnya ketika kita coba lihat di sini, record kita terakhir adalah 5 ya. Kalau ada tambahan record baru lagi, otomatis dia jadi 6. Nah, secara default record untuk primary key-nya adalah auto increment dan tipenya adalah integer. Nah, bagaimana caranya kalau field primary key kita ini tipenya bukan integer? Itu bisa kita lakukan. Kita tulis di sini dulu public incrementing ya. Nah, kita tulis di sini adalah false. Kalau kita tulis di sini ya false, itu berarti kita field untuk primary key kita itu recordnya bukan auto increment. Nah, kalau kita tulis di sini incrementingnya false, berarti kita harus menentukan bahwa field kita itu tipenya apa. Nah, di sini kita tuliskan protected. Ini kita kasih key tipe ya. Oke, tipe seperti ini. Misalnya tipenya adalah string. String ini kan berupa huruf, bisa angka juga bisa. Jadi kalau bukan integer atau increment ya, maka kita ini salah ya. Tipe seperti ini. Nah, jadi harus kita tuliskan tipe dari field kita itu nantinya pakai apa. Nah, seperti ini. Nah, tapi karena di tabel pelanggan kita ini kita pakai integer dan dia auto increment,
maka bagian ini bisa kita hapus. Nanti ini kita hapus ya, kita tidak perlu pakai ini, tapi itu diperlukan jika file kita itu penyimpan datanya bukan auto increment dan tipenya bukan yang integer, seperti itu. Nah, aturan berikutnya lagi, di tabelnya itu harus ada 2 buah record tambahan, yaitu created add sama updated add. Nah, kita harus tambahkan ini ya, created add sama updated add. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini tipenya adalah datetime ya, berarti menyimpan tanggal sama waktu ya. Kalau created add ini fungsinya untuk menyimpan kapan data itu atau record itu dientrikan ke dalam tabel. Ini tabel pelanggan kita ya, kapan data itu dientrikan. Sedangkan updated ini fungsinya ketika terjadi perubahan data pada record kita, kapan terjadi perubahan itu. Nah, dua field ini sangat penting bagi kita ya, agar kita tahu kapan data itu ditambahkan, kapan data itu dirubah. Tapi bagi kita yang tidak menginginkan adanya field ini, Laravelnya bisa ada menyediakan juga ya, menyediakan caranya. Kita bisa tambahkan di bagian sini. Ada public di bagian temp, kita tulis ya temp spam seperti ini. Kita tulis false. Nah, kalau kita tulis temp spamnya false seperti ini, berarti nama tabel kita itu tidak perlu adanya created add sama updated add. Nah, tapi kita sangat perlu rasanya untuk tahu kapan data kita ditambahkan dan kapan data kita untuk diubah. Jadi kita abaikan ini. Tapi kalau kita ingin tidak ada itu juga boleh ya. Kita tinggal tuliskan false seperti ini. Ini kita hapus karena kita butuh dua field itu. Nah, berikutnya misalnya kita masih tetap butuh dua field ini. Cuman kita ingin ganti namanya filenya bukan created add sama updated add. Itu bisa kita lakukan. Kita tinggal kasih const seperti ini. Kita tulis created add. Nah, nama file yang kita tulis itu apa misalnya? Insert tanggal misalnya. Berikutnya untuk yang updatednya itu kita update tanggal misalnya. Jadi kita ganti ini jadi insert tanggal terus update tanggal. Itu bisa kita lakukan. Jadi semuanya sesuai dengan kebutuhan kita mau pakai seperti apa. Tapi saat ini kita tetap biarkan saja nama filenya adalah created add sama updated add. Yang terakhir, kita bisa ini ya, konfigurasi database-nya kan secara default ada di env-nya. Nah, misalnya kita inginkan tabel pelanggan ini ketika menyimpan data, dia menyimpan ke database yang berbeda. Itu bisa kita lakukan. Kita tulis di sini protected connection seperti ini. Kita koneksikan kemana misalnya SQLite misalnya. Jadi ketika ada penyimpanan data menggunakan model pelanggan ini, maka dia tidak akan menyimpan ke database karena kita konfigurasi di env-nya database ya, database MySQL. Tapi karena kita tulis protected connection SQLite, maka dia akan menyimpan ke database kita yang di SQLite. Nah, tapi karena kita saat ini tidak menggunakan dua koneksi database, kita pakai yang satu saja dulu, maka ini kita tidak gunakan. Nah, jadi secara defaultnya kita pakai dua ini ya, protected table sama protected primary key. Nah, berikutnya kita masuk terkait dengan menampilkan datanya. Sebelumnya kita sudah cobakan pakai all. Nah, untuk menampilkan data itu ada menggunakan all sama menggunakan get. Jadi ini bisa kita ganti jadi get seperti ini. Kalau kita coba jalankan, kita tes di sini pelanggan Eloquem. Hasilnya bakalan tetap sama dengan all. Lalu bedanya apa? Kalau kita pakai yang all, maka kita tidak bisa melakukan filter terhadap record yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita ingin filter, di sini kan ada berdasarkan nama misalnya. Jadi kalau kita pakai all, maka kita tidak akan bisa melakukan filter terhadap record yang ingin kita tampilkan. Misalnya filter terhadap field nama pelanggan, maka kita tidak bisa melakukan itu kalau kita pakai yang all. All ini fungsinya untuk menampilkan semua record yang ada tanpa filter apapun. Tapi kalau kita ingin pakai filter, maka kita harus pakainya yang get, bukan yang all. Jadi itu bedanya. Misal filter seperti ini ya, where ya. Kita kasih where
kita filter berdasarkan nama pelanggan misalnya. Nama pelanggannya di sini Carvindo seperti ini. Kalau kita jalankan, sebelumnya kan tidak ada filter ya, maka data kita ada dua, maka kedua-duanya muncul. Tapi kalau kita filter berdasarkan field nama pelanggan Carvindo, yang muncul hanya Carvindo saja. Itu bisa kita pakai kalau kita pakainya get. Tapi kalau kita pakai all seperti ini, kita coba jalankan, dia akan error. Jadi perlu kita perhatikan ya, kapan kita pakai all dan kapan kita pakai get. Kalau kita pakai all, itu untuk data semua record kita tanpa ada filter. Sedangkan kalau pakai get, kita bisa menampilkan semua record juga bisa ya tanpa ada filter, get tadi. Tapi kita juga bisa untuk menampilkan data menggunakan filternya. Jadi sebenarnya lebih fleksibel kalau kita pakai get ya di sini. Karena mau pakai filter kah atau tanpa ada filternya, semua bisa berjalan menggunakan get. Nah, untuk menampilkan datanya. Nah, berikutnya kalau pakai get ataupun all, dia datanya itu menampilkan dalam bentuk array ya, perulangan. Makanya di sini kita tulis pakai for each ya. For each ini kan artinya adanya perulangan data ya. Data yang akan tampilkan itu lebih dari satu. Kalau seandainya data itu memang ada lebih dari satu, maka dia akan tampilkan lebih dari satu. Tapi kalau datanya satu, ya dia tampilkan satu. Tapi dia secara defaultnya menampilkan secara perulangan. Ada for each seperti ini. Nah, ada untuk menampilkan data hanya satu baris saja ya, satu record saja. Fungsinya kita pakai ada namanya. Kita coba tes di sini dulu. Kita ganti lagi pelanggan. Kita panggil modelnya lagi. Where, bukan pakai where ya. Kita coba find seperti ini dulu. Kita coba jalankan. Tetap pakai yang ini dulu deh, karena kita ingin filter dulu terlihat. Terus kita kasih first ya. Nah, kalau kita coba jalankan, nah dia akan error di sini. Kenapa dia error di sini? Karena kalau pakai get, dia formatnya perulangan ya, for each ya. Kalau kita pakai first seperti ini, formatnya data yang akan tampil itu bukan dalam bentuk array. Jadi kita mesti ganti yang bagian ini. Ini kita hapus yang ininya. Kita tidak pakai for each perulangan. Dan ininya, variabelnya adalah data. Di sini juga harus kita ganti jadi data. Ini juga data. Nah, kalau kita coba jalankan ya. Kita tes jalankan. Nah, baru dia muncul. Datanya hanya akan muncul satu record saja. Nah, ini bisa nggak kita ganti jadi selain data? Ya, boleh saja. Misalnya baris di sini ya. Sini baris, berarti di sini juga harus baris. Ini juga harus baris. Misalnya. Nah, bebas. Jadi kita biarkan data dulu ya. Nah, selain first seperti ini, kalau ini kan ada filternya ya, atau ada yang kita cari berdasarkan filter tertentu. Ada lagi, kita coba tes satu lagi. Kalau first ini filternya itu bebas ya, mau pakai field apa misalnya. Di sini kan kita pakainya nama pelanggan ya, field nama pelanggan. Tidak harus primary key. Tapi kalau kita pakai yang find seperti ini, nih. Ini berarti kita harus mencari data berdasarkan primary key-nya. Kalau kita coba jalankan, di sini error ya. Kita harus tambahkan find-nya berdasarkan apa. ID pelanggan 1 tidak ditemukan. Oh ya, ID pelanggannya ada 4 sama 5 ya. Kita coba pelanggannya 4 ya. Kita coba jalankan. Nah, baru muncul. Jadi, kalau kita menggunakan find, bedanya find dengan first ini, kalau first ini kita menampilkan data, tapi kita bisa filter berdasarkan field yang kita inginkan. Tapi kalau kita menggunakan find, kita tidak bisa menentukan menggunakan field apa sebagai filter kita. Otomatis dia langsung mencari berdasarkan primary key kita. Primary key kita tadi, kita sudah tentukan namanya adalah ID pelanggan. Berarti dia akan mencari berdasarkan ID tersebut. Nah, di sini kita ID 4, maka dia akan muncul ini dia. Tapi kalau kita cobakan ID-nya 5 ya. Kita tes ID 5.
Nah, dia muncul yang ID 5. Jadi itu bedanya antara yang first sama yang find ya. Jadi kapan kita pakai yang first, kapan kita pakai yang find, itu tergantung dari kebutuhan kita. Nanti kita juga bisa, kadang kita perlu pakai first, kadang kita perlu pakai find. Nah, tergantung dari kita ingin menampilkan datanya, data apa yang kita ingin filter dulu. Kalau kita ingin filternya berdasarkan primary key, maka kita bisa pakai yang find ini. Tapi kalau kita ingin filternya selain dari primary key, maka kita pakai yang first ini. Data yang tampil tetap ya, hanya satu record saja yang tampil. Walaupun ternyata data itu sama ya, misalnya nama Carvindo ini ada 2, maka yang ditampilkan cukup satu saja. Jadi beda dengan yang tipenya get atau put all. Kalau datanya lebih dari 1, maka dia akan tampilkan semuanya. Tapi kalau yang first dan yang find ini, tetap dia hanya akan munculkan 1. Seperti itu. Jadi sama seperti yang get ya. First ini lebih fleksibel ketika kita menggunakan, karena kita bisa filter berdasarkan yang kita inginkan. Bisa lebih dari 1 juga, kita tambahkan where-nya 1 lagi. Seperti itu. Ini misalnya kita bisa filter berdasarkan apa lagi misalnya. Tinggal kita tuliskan di sini. Tapi kalau kita pakai yang find, hanya untuk yang field primary key kita saja. Nah, berikutnya kita akan mulai kita coba buat satu tabel lagi lah ya di sini. Kita buat tabel bernama produk. Nah, tabel produk kita itu kita buat ini ya, produk. Produk berarti ada kode produk, nama produk, sama harga, berarti ada 5 ya. Kita tambahkan. Ini kita kasih namanya KD produk misalnya. Nah, kalau ini berarti kita perlu ini ya, perlu protected lagi ya, karena nama filenya berbeda primary key kita. Terus ada NM produk. Terus ada harga produk kita misalnya. Nah, jangan lupa created ad sama updated ad-nya. Ini kita kasih auto increment saja. Ini kita kasih varchar ya, agar dia karena dia menyimpan berupa huruf ya, nama produk. Untuk harga karena dia berupa angka, kita kasih integer saja. Created ad-nya jangan lupa tipenya adalah datetime ya. Terus kita simpan di sini, save. Nah, seperti ini. Berarti kita hapus dulu. Ini kita tutup. Nah, kita perlu buat satu buah controller baru ya. PHP Artisan Mac controller. Nama controller kita adalah produk ya. Produk controller seperti ini. Jangan lupa kita kasih min R ya, agar semua fungsinya langsung ada. Nah, kita coba lihat di HTTP kita. Sekarang kita sudah punya produk controller ya. Ini kita hapus nih, biar lebih pendek saja. Kalau tidak dihapus juga tidak masalah ya. Ini hanya berupa komentar ya saja. Ini biar kita lebih fokus ya fungsi-fungsinya. Ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Nah, seperti ini. Tinggal fungsi-fungsinya saja lagi. Nah, berikutnya karena Alchemera ini butuh model, nah kita juga tambahkan model ya, PHP Artisan Mac model ya. Nama model kita buat adalah produk. Nah, di sini sudah ada produk. Nah, jangan lupa karena ini tipenya berbeda ya, nama tabelnya juga berbeda, kita kasih protected table. Nama tabel kita adalah produk. Dan primary key-nya berbeda, nama fieldnya kita juga harus protected. Primary key seperti ini. KD produk. Nah, sudah seperti ini. Kita ingin ini ya, di route-nya kita juga tambahkan seperti ini. Route get, kita panggil produk seperti ini saja dulu. Produk
controller class index ya. Jangan lupa di bagian atas use app http controller, produk controllernya juga harus ada. Nah, kalau kita coba jalankan dulu, harusnya tidak ada error ya. Produk seperti ini. Nah, kosong karena memang fungsi indeksnya tidak kita isi apa-apa. Kita masuk ke bagian produk controllernya. Kita sama seperti yang di bagian ini ya. Di bagian pelanggan, kita juga harus menambahkan modelnya dulu ya. Kita tambahkan di bagian sini ya. Use di bagian sini ya. Use app model kita ya. Modelnya produk seperti ini. Nah, berikutnya kita panggil ya. Produk, nama produknya boleh nggak kita ganti dengan data? Dengan data juga boleh seperti ini. Terus kita kasih panggil ini nama model kita ya. Kalau di sini produk, maka di sini kita juga harus panggil produk. Nah, kita pakai get ya agar lebih fleksibel dalam pemanggilan datanya. Kita returnkan, kita view ke dalam sebuah, kita lihat view ini. Nah, kita agar lebih rapi ya, jadi kita simpan semua form ataupun semua yang berhubungan dengan produk, kita simpan dalam folder produk dulu ya. Ini kita buat sebuah folder bernama produk. Karena nanti kan ada view untuk tampil data, form untuk tambah, ubah, ataupun hapus nantinya. Agar tidak bercampur dan berantakan tampilannya, maka kita simpan dulu di dalam sebuah folder bernama produk. Nah, kalau data itu, nah kita tambahkan di sini ya, misalnya tampil ya, tampil.blade.php seperti ini. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Jadi pemanggilannya itu kalau biasanya kan kita langsung panggil sini ya, tampil seperti ini. Langsung. Nah, karena file tampil ini ada di dalam folder produk, maka kita harus tuliskan dulu nama foldernya. Nama foldernya adalah produk seperti ini. Baru di dalamnya adalah tampil. Tapi kalau ternyata di dalam produk file tampil ini ada lagi di dalam folder baru lagi, maka kita tambahkan lagi misalnya nama foldernya latihan. Maka kita tuliskan produk baru latihan baru nama filenya. Nah, nama file ya, nama file bukan nama file, nama filenya. Nah, tapi karena sekarang ini kita hapus. File tampil.blade.php itu hanya ada di dalam folder produk, maka kita hanya cukup menuliskan nama folder produk dulu, titik, baru nama filenya. Nah, berikutnya baru kita lewatkan datanya. Di sini kita kasih data juga, misalnya data seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, tidak ada errornya ya. Sekarang kita coba, oh ya, sebelum itu kita coba ini dulu, insert data ya, satu buah data dulu. Ini kita kasih laptop misalnya. Laptop harganya kita kasih 1, 2, 3. Kita kasih 5 juta misalnya. Kita go kan. Nah, kita sudah punya satu record ya. Kita ingin tampilkan dulu data kita. Jangan lupa forage-nya. Ini kita kasih data. Di sini kita kasih variabel bernama baris. Setelah itu baru kita bariskan, tes dulu nm produk ya. Kita tes dulu apakah tampil datanya. Nah, datanya sudah tampil ya. Nah, datanya sudah tampil. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya ya, kita sudah belajar terkait dengan layout. Sekarang kita coba hubungkan dengan layout yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Nah, kita coba lihat untuk penggabungan layoutnya, berarti kita panggil extend ya. Ini extend nama layout kita adalah sini ya, layout. Kita coba jalankan. Nah, ini layout sebelumnya yang sudah kita buat ya. Ada header, menu, dan footer. Dan jangan lupa, karena data masih di luar, kita coba lihat di bagian layout. Ini ya, kontennya itu di bawah menu, sekarang baru di atas ya. Ini terjadi karena
kita tidak tuliskan ini ya, belum tuliskan sectionnya. Section ini kita kasih konten. Nah, konten seperti ini. Namanya apa? Konten ya. Kita tulis konten di sini. Nah, kita end section kan. Kita coba jalankan. Nah, sekarang header, menu, laptop, ini kontennya, baru footer. Nah, sekarang kita coba ini dulu ya, merapikan tampilan layout kita. Kita pakai Bootstrap ya. Ini Bootstrap untuk front end kita. Nah, kita coba lihat di dokumentasinya. Kita perlu ini ya, link CSS-nya seperti ini. Kita masuk ke layout dulu ya. Ini CSS-nya. Terus kalau kita coba jalankan. Nah, sudah berubah ya jenis tulisannya. Ini berarti kita sudah masuk CSS Bootstrap-nya. Berikutnya meta chart-nya kita juga tulis di sini. Dan jangan lupa HTML doctype di atasnya. Doctype ya. Di sini. Nah, dan ini ya. Di bagian JavaScript juga sama, kita juga tambahkan. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita sedikit lebih rapikan lagi. Kita perlu konten ya, bukan konten ya. Layout ya. Di bagian kontainer ya. Kita letakkan di dalam kelas kontainer seperti ini. Nah, ini tampilannya sudah bergeser ke sini ya, sesuai dengan kontainernya. Nah, kita butuh menu ya. Kita coba lihat di sini. Menu itu adalah navbar di sini. Kita coba tes. Kita tambahkan menunya. Di sini kita pakai, tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pakai yang ini saja dulu. Kita ganti yang bagian div ya, menu ini. Nah, kita coba jalankan dulu hasilnya. Nah, sudah ada menunya. Kita sesuaikan, ini kita hapus dulu. Jadi tadi yang bagian ini kita copy saja semua ya. Bagian ini kita copy saja dulu semua. Kita letakkan ke sini. Terus di bagian, kita back kembali dulu. Ini dia. Di bagian navbar ini kita coba hapus dulu. Nah, kita pakai dua buah menu. Ada beranda dulu. Ada menu beranda. Dan ada menu untuk produk. Sisanya ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita coba jalankan. Sekarang kita punya dua menu saja. Ada menu produk, menu beranda, dan menu produk. Nah, kita coba tes di sini. Kita untuk beranda ini ya, kita terus ke sini. Kita klik beranda, maka dia akan masuk ke halaman welcome ya. Di bagian root kita ini, karena kita belum membuat beranda ya, kita kasih return ke welcome dulu. Nah, kita balik lagi ke layout kita. Untuk bagian ininya, produk ya, ini kita kasih produk seperti ini dulu. Ini kita back dulu lah. Ada beranda sama ada produk. Nah, kita lanjut lagi. Berikutnya kita masuk ke tampilan plat kita ini.
Nah, kita akan tampilkan dalam bentuk tabel ya, biar lebih rapi. Jadi kita tuliskan di sini dulu H1. Kita tes dulu H1 ini adalah daftar produk seperti ini. Berikutnya untuk penamaan, untuk menampilkan datanya kita tampilkan dalam bentuk tabel ya. Kita kasih sini ya tabel, kelas tabel. Terus di sini TR, TD-nya berarti ada nomor, terus ada kode produk, ada nama produk. Ini ya kode produk dengan nama produk. Cukup ini saja dulu. Nah, untuk barisnya kita TR-kan juga seperti ini. Nah, untuk ininya dia di dalam for each ya, karena dia perulangan ya, seperti ini. Ini TR-nya di dalam perulangan kita letakkan di sini. Terus kita tuliskan TD. Jadi yang pertama itu nomor, TD yang kedua itu adalah kode produk ya. Jadi kita tulis di sini, ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Yang kedua ini adalah kode produk ya. Kode produk kita tulis seperti ini. KD produk. Terus yang ketiganya itu adalah NM produk. Kita coba tes jalankan dulu. Nah, sudah ada. Judulnya adalah daftar produk. Ini kode produk dan ini tinggal ya. Ini nama produknya. Ini dia, seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, ini dia. Kode produknya itu 1, nama produknya satu lagi ya, tertinggal harganya ya. Kita tulis harga. Nah, kita tambahkan harga ya di sini. Tadi tertinggal harganya, kita tambahkan di sini harga ya. Nama filenya. Nama filenya adalah harga produk seperti ini. Harga produk. Kita coba jalankan. Nah, ini dia. Kode produk, nama produk, dan harganya. Nah, nomor bagaimana? Untuk nomor kita tuliskan di sini. Kita langsung saja no plus plus ya. Kita coba jalankan. Nah, error dia. Kita mesti tambahkan satu buah field ya. Bukan satu buah field ya, satu buah variabel baru di sinilah ya. Kita bisa tambahkan di sini. Dimulai dari angka 1 dulu. Kita coba jalankan. Nah, dia 1. Nah, ini untuk menampilkan data. Nah, kalau kita ingin percantik tabelnya, kita bisa coba lihat di bagian table ya. Bagian konten, nah, ada tabelnya ya. Nah, ini standarnya kelas tabel tadi kita buat ya. Kelas tabel kita buat di situ. Nah, kita tambahkan berikutnya tabel border ya, tabel apa ya, kita coba lihat garisnya nggak kelihatan. Kita coba tes tabel hover satu lagi ya. Di bagian tabel hover, terus ada tabel border ya. Tidak salah, kita tabel border namanya. Tidak jalan ya, yang hover jalan ya. Kita pakai yang hover saja dulu. Nah, untuk bentuk tabelnya nanti bisa disesuaikan dulu. Nah, fokus kita bisa menampilkan data dalam bentuk layout seperti ini. Ini sudah selesai kita buat yang pertama. Nah, berikutnya bagaimana cara untuk menambah datanya. Kalau sebelumnya kan kita nambah data langsung dari database-nya. Kita inginkan ada sebuah form untuk tambah datanya. Itu bisa kita lakukan. Kita buat sebuah
ini ya, di bagian rootnya. Nah, ini kita tambahkan di sini produk create ya. Nah, fungsinya lagi yang kita gunakan adalah fungsi create. Jadi untuk form tambah itu fungsinya adalah fungsi create. Nah, dia akan jalankan di sini. Nah, di bagian fungsi ini kita view kan ya, return view. Kita masuk ke folder produk, terus di dalam itu adalah form tambah, kita buat seperti ini saja. Nah, kalau kita coba lihat di bagian produk, kita mesti tambahkan satu buah file ya, bernama form tambah.blade.php. Seperti ini. Nah, di sini kalau kita, bagaimana cara mengaksesnya, kita bisa akses dari URL-nya saja dulu. Formnya kosong. Form kosong ya, masih form kosong seperti ini. Nah, kita coba ininya buat, kita panggil dulu ya, sama seperti yang ditampil ya. Kita tambahkan ini dulu, extend ya, extend layout kita. Layout kita tambahkan layout seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Layoutnya sudah masuk. Sekarang kita tambahkan section ya, sectionnya itu konten ya. Dan jangan lupa end sectionnya. Kita coba tes jalankan. Oh iya, belum ada isi apa-apa ya karena kosong di sini. Nah, kita buat sebuah form tambah. Kita tulis H1 saja juga. Sama. Ini kita untuk form tambahnya. Form tambah data produk seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Sudah ada form tambah datanya. Nah, sekarang kita butuh formnya. Formnya itu kita tulis seperti ini. Form aksi. Aksinya itu ke bagian produk ya, seperti ini. Dan jangan lupa metodenya yang kita gunakan adalah metode post. Seperti ini. Berikutnya kita mesti tambahkan, jangan lupa CSRF ya. CSRF ini untuk segi keamanan dari cross. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, sekarang kita perlu form untuk ini ya, untuk input datanya. Nah, kita coba lihat di bagian form. Kita input bagian input ya. Kita coba lihat input group ya. Nah, di sini ada inputan. Kita pakai yang, kita coba tes yang, lihat dulu bentuk-bentuknya. Nah, terserah ya mau pakai yang mana sebenarnya ini. Kita coba tes yang bagian mana ya, tes yang di bagian, bukan, coba kita lihat form control ya. Nah, pakai yang ini saja ya, yang lebih simpel kayaknya dulu. Yang bagian ini saja dulu. Ini ya. Kita coba tambahkan di sini. Ini kita ganti namanya, bukan password ya. Kita tes dulu ya hasilnya. Nah, password ya, kita tidak password. Kita kasih di situ adalah kode. Bukan kode ya, kalau kode kan dia auto increment. Berarti nama produk. Nama produk seperti ini. Ini tipenya adalah teks ya. Bukan tipe password, tapi tipenya teks. Kita coba cek. Ini nama produk. Berikutnya ini form ya. Form biasa tidak terlihat ini ya. Nah, ini bisa kita hapus nih. Coba kita hapus hasilnya. Ini tidak pengaruh apa ya. Nah, ini baru satu. Kita butuh ada harga satu lagi. Ada harga produk. Harga produk. Kita coba jalankan. Sudah ada nama sama harga produk. Ini tipe inputannya.
Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada bagian ini ya, bagian SM2 sama 10. Misalnya kita inginkan ini jadi lebih besar ya, jadi 4 misalnya. Kalau ini berarti totalnya itu adalah 12 ya, berarti kalau ini 4 sisanya berarti tinggal ada 8. Kalau kita coba jalankan, dia akan bergeser ke sini ya. Jadi ini pengaturannya, ini terkait dengan Bootstrap ya. Tapi kita belum fokus ke sini ya. Kita fokus bagaimana cara ada formnya, terus form ini bisa menyimpan data. Ini kita kan sudah punya 2 buah inputannya. Terakhir berarti kita butuh sebuah tombol ya. Kita coba lihat tombol. Di bagian tombol ya, bagian button ya. Ini kita tambahkan sebuah tombol. Kita letakkan tombolnya di sini dulu. Kita coba jalankan. Nah, sekarang kita sudah punya tombol. Ini tombol kita gunakan adalah tombol simpan namanya. Ini dia simpan. Berikutnya ini tombol untuk simpan kita. Nah, di sini kita perlu tambahkan ini ya. Bagian ini bukan, kita tidak perlu ID. Di sini kita perlu name ya. Name-nya kita kasih nama saja misalnya. Untuk yang produk kita tulis name-nya adalah harga. Name-nya adalah harga. Nah, ini kita tulis nama ataupun harga, ini terserah sebenarnya, nama variabel bebas yang kita gunakan. Belum ada hubungannya dengan di field di database kita. Nah, ini sudah kita buat seperti ini. Berikutnya kita coba tes. Kita tes dulu ya. Jalankan. Kita klik simpan. Masih belum jalan. Oh ya, tipe di sini kita coba ganti. Tipenya adalah submit ya. Nah, di sini error ya, masih error karena kita masih belum ada ini ya. Kita belum ada di bagian ini ya. Rootnya untuk store-nya, penyimpanan datanya. Maka kita tambahkan di bagian rootnya ini. Kita copy saja dulu sini. Terus kita letakkan di sini store ya. Ini store. Kita coba tes jalankan lagi. Masih error, kita coba tes. Ini form tambah kita. Oke, ini. Nah, untuk store-nya, untuk penyimpanan datanya. Nah, kita tambahkan. Jadi untuk menyimpan data itu ada di fungsi store ya. Jadi untuk form tambahnya di create, untuk menyimpannya di bagian store. Nah, di store ini kita letakkan string data, bisa dengan yang lainnya boleh. Terus kita tulis new, nama model kita adalah produk. Nah, berikutnya kita tulis di sini data. Nah, setelah ini karena kita akan menyimpan ke dalam database, maka ini harus sama dengan nama field di database kita. Nama fieldnya adalah nm produk. Nm produk ya. Ini adalah string request nama. Jadi bagian string request nama ini adalah sama seperti yang di bagian name ini. Sedangkan di bagian string data ini, nm produk harus sama seperti yang ada di dalam database kita. Kita menyimpan 2 buah field ya. Satu lagi adalah KD produk. Ini juga bernama, bukan KD, ada harga tadi ya. Berarti di sini juga kita tulis adalah harga. Ini harga sama, di sini juga harus harga dan nyimpan dalam field harga juga. Nah, baru kita tulis di sini data save. Seperti ini. Kita coba jalankan. The post method is not support. Nah, kita coba cek lagi. Katanya tidak support.
tes lagi. Kita back dulu. Tes harga. Di sini kita coba cek kembali. Tidak support katanya. Kita coba lihat bagian form kita. Ini produk. Di bagian, oh iya betul. Di sini errornya karena untuk menyimpan data itu kita pakai post ya, bukan pakai get di sini. Kita coba jalankan kembali. Kita tes di sini. Formnya tadi tetap sama. Ini metodenya kita ganti jadi post ya, bukan get. Kita coba jalankan dulu. Tes ini harganya, kita simpan. Nah, kita coba cek lagi. Sudah tersimpan data yang seperti ini. Nah, tapi kan tampilannya putih seperti ini ya. Ini kan tidak menarik rasanya. Jadi ketika sudah simpan data, berhasil data yang tersimpan, dia akan redirect dulu ke bagian tampil awal kita, data untuk ini ya. Ini kita coba lihat. Kita redirect lagi dia ke halaman awal tadi. Return, redirect. Ke bagian produk ya. Produk. Jadi kita coba jalankan. Tes di sini. Nah, dia akan kembali lagi ke tampilan ini. Nah, sebelum kita simpan datanya, jadi kita bisa validasi dulu ya. Bahwa data untuk nama sama produk ini harus diisi ya. Kalau tidak diisi maka dia tidak bisa tersimpan. Caranya nih, kalau tadi kan kalau coba kita tes tidak tersimpan juga, dia tidak terisi, dia tetap akan tersimpan. Jadi kita harus tambahkan di sini. Jadi validasinya cukup mudah ya di Laravel. Kita cukup tambahkan request di sini. Terus validate seperti ini. Ini terlalu banyak ya kurungnya, seperti ini. Nah, kita validate pertama adalah nama. Jadi kita namanya pasti harus ada ya. Require ini. Terus harga juga harus ada misalnya. Kalau tidak ada berarti wajib untuk diisi. Nah, kalau kita coba jalankan, kita simpan, dia tidak bisa simpan ya. Nah, tapi tidak ada pesan errornya di sini. Nah, kita bisa tambahkan pesan errornya. Kita letakkan, kita coba lihat di bagian form tambahnya ini. Kita letakkan di bagian sini saja dulu. Ada bagian error. Errornya adalah error nama. Di sini kita end error kan. End error. End errornya kita tulis ini adalah message-nya. Pesannya. Seperti ini saya dulu tes. Nah, nama butuh nama untuk menyimpannya. Seperti ini. Nah, kita agar lebih bagus, mungkin kita kasih alert dari bootstrapnya ya. Kita pakai ini ya, alert yang danger mungkin ya di sini. Danger berarti yang ini ya. Kita tulis di sini. Kita copy saja dulu. Kita letakkan di sini. Kita rapikan satu baris saja lah ya. Nah, jadi tinggal ini. Ini kita letakkan di antara ini. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Kalau kita coba jalankan, hasilnya ini dia. Jadi berwarna seperti ini. Memang masih belum bagus ya, masih berantakan. Jadi tapi tidak masalah. Kita belum fokus ke tampilannya. Nah, kita di sini juga kita kasih pesan error juga di bagian produk. Ini kita ganti lagi ya jadi harga ya. Harga produknya. Kalau kita coba jalankan, kedua-duanya akan muncul pesannya. Kita simpan. Nah, kalau seperti ini kan yang kita ketikkan tadi jadi tidak tersimpan ya. Kalau misalnya sini sama-sama tidak terisi, boleh lah ya kita entrykan lagi. Tapi ketika satunya sudah kita entrykan tapi ada satu field yang tidak terentrykan, kalau kita simpan
yang kita ketikkan tadi jadi hilang. Nah, kalau diketik sama user kita sudah banyak, ternyata ada satu field yang tidak terisi, tapi dia isi ulang kosong seperti ini lagi, tentu akan kurang bagus rasanya ya, tidak user friendly lah jadinya. Jadi kita apapun yang sudah diketikkan oleh user tadi tetap harus tersimpan misalnya. Maka kita bisa tulis di bagian value ini. Di bagian name kita kasih value. Kita kasih value-nya adalah all ya. All-nya adalah nama. Kita coba tes dulu. Kita coba jalankan. Kita tulis tes. Di sini harganya kosong. Nah, tetap tersimpan ya. Beda kalau tidak kita kasih all tadi. Kalau tidak kita kasih all, kita coba hapus. Ketika ini kan ini kita isi misalnya adalah komputer ya. Komputer. Harganya tidak kita isi. Kita simpan. Yang diketikkan tadi hilang. Nah, ini kan cukup menjengkelkan rasanya ya. Ketika user kita sudah input banyak, ternyata ada yang gagal, tapi yang diinputkannya itu tidak tersimpan. Bukan tidak tersimpan ya, hilang begitu saja ya. Nah, makanya kita perlu all di sini. Ini juga kalau kita coba jalankan, ini kita sudah ketikkan komputer, kita simpan, ternyata masih ada yang perlu dilengkapi, maka yang diinputkan tadi tidak hilang ya. Itu fungsi all di sini. Nah, kita tambahkan juga untuk di harga ya. Kita kasih harga. Ini sama seperti name yang ada di sini. Ini juga sama. Sekarang kita coba jalankan. Oh, ada kesalahan. Kita coba cek dulu. Oh iya, betul kutipnya ya. Kutip di sini ya. Tertinggal. Harga. Ini all. Ini kita jarakkan sedikit lah biar terlihat bedanya. Nah, dia seperti ini. Kalau ini diisi, di atasnya tidak. Nah, tetap akan bisa. Tes, kita simpan. Sudah berhasil tersimpan. Oh, tes semua ya. Nah, sekarang kita ingin inilah ya, agar ada tombol tambah di sini ya. Jadi bukan dari URL-nya, tapi ada tombol di sini. Kita bisa tambahkan di bagian ini. Kita tambahkan satu buah tombol ya. Kita kasih href biasa saja. Produk, create. Seperti ini. Terus kita kasih dalam bentuk tombol tadi juga lah ya. Dan bentuk tombol seperti ini dulu. Nih. Hrefnya. Tapi ini bukan tombol untuk simpan. Tombol untuk tambah data. Kita coba jalankan lagi. Sudah ada tombolnya. Kita klik tombolnya. Masuk dia. Oh, satu lagi tombol di tambah ini yang tertinggal. Tombol inilah ya. Tombol untuk kembali ya. Jadi ada simpan, ada kembali saja ya. Atau mau dituliskan batal juga tidak masalah. Kita ganti jadi warning misalnya. Warning ini dia berubah menjadi warna kuning. Ini dia. Terus di bagian sini kita kasih href saja dulu. Kembali ke bagian produk. Kita tutup dengan seperti ini. Kita coba jalankan. Ini bukan tipe submitnya, kita coba button di sini. Nah, dia tambah. Kalau kita simpan ini adalah komputer, di sini adalah harganya bukan komputer ya, kita kasih jadi meja ya misalnya. Kita simpan. Sudah tersimpan meja, harganya 6.000. Dan kalau kita klik kembali juga muncul ke tampilan daftar produk. Nah, ini dia materi kita hari ini. Sekian dulu materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.